Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, sejenak marilah kita tundukkan kepala seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bondan Kuntono. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara talkshow dengan tema strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau maha memelihara dan maha mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Perihalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertautkanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan jangan jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampun dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua KPU Kabupaten Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Maskup Azadi Eskel MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan acara pada pagi hari ini, yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Semarang, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Kasubag, yang kami hormati jajaran penyelenggara pemilu, badan ad hoc di tingkat KPU, yaitu ada PPK, PPS, KPPS, kemudian jajaran badan ad hoc di tingkat Bawaslu, ada pengawas kecamatan, desa, ataupun pengawas TPS yang bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini. Memang sengaja kami tidak menyebut
mantan atau ex, karena mantan itu atau ex itu kan menyakitkan. Meskipun kata Raisa itu mantan terindah, tapi tetap namanya juga mantan. Oleh karena itulah kami menyebut sebagai badan ad hoc penyelenggara pemilu, baik di tingkat Bawaslu maupun di tingkat Bawaslu ataupun KPU. Terutama juga teman-teman ketua partai politik yang sudah hadir pada Zoom kedua yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Tentu ini merupakan kita dalam rangka upaya merefresh kembali yang baru saja kita lakukan, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang, yang nanti kita akan menyongsong pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Karena secara ketentuan sampai dengan saat ini, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang 10 2016 ini kan belum mengalami perubahan. Tentu kaitannya dengan regulasi dan sebagainya belum banyak mengalami perubahan. Oleh karena itulah, dengan pengalaman yang sudah berlalu, kita susun strategi bagaimana penyelesaian pelanggaran dalam rangka kegiatan kampanye pemilihan. Kalau pemilu tentu ini berkaca pada pemilu 2019 yang lalu, karena pemilu ini kan adalah rezimnya untuk pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Kalau pemilihan ini dalam rangka pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, berkaitan dengan acara pada pagi hari ini menghadirkan narasumber utamanya adalah dari Bawaslu Kabupaten Semarang, dalam hal ini di Bawaslu Pak Agus Rianto SPSH, kemudian dari KPU Kabupaten Semarang ada Divisi Hukum dan Pengawasan Mas Ahmad Ilman Nafia MPDI, yang nanti kita dalam rangka sebagai penyelenggara pemilu tentu kita memiliki sinergitas dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Tentu ada kaitannya dengan Bawaslu sebagai lembaga yang kuasi peradilan atau semi peradilan, ini juga memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan Bawaslu. Demikian pula kaitannya dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu, tentu juga memiliki kewenangan-kewenangan tertentu bagaimana dalam penanganan pelanggaran kampanye, kemudian setelah mendapatkan surat dari Bawaslu bagaimana tindak lanjut KPU dan sebagainya. Tentu lembaga penyelenggara pemilu ini harus berprinsip pada kepastian hukum untuk memberikan ketentuan ataupun keputusan yang kemudian memberikan rasa adil kepada seluruh peserta pemilihan bupati dan wakil bupati yang tentunya ada di Kabupaten Semarang. Ini menjadi bagian penting karena memang penyelenggara pemilu ini harus memberikan rasa adil dan kemudian berkepastian hukum. Nah, oleh karena itulah kajian-kajian seperti ini menjadi sangat penting untuk dipahami seluruh masyarakat Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan pemilihan yang berintegritas, damai, sejahtera, yang pada hakikatnya pesta demokrasi ini adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Semarang ataupun Indonesia pada umumnya. Inilah yang saya kira nanti akan dikupas secara utuh, secara komplit dari Bawaslu dan narasumber dari KPU, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya, terutama dari partai politik, teman-teman badan penyelenggara pada pemilu bupati dan wakil bupati yang lalu, ini sehingga nanti di bawah ini ketika ada persoalan temuan dan sebagainya, kita bisa menyikapi secara bijak, menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Tentu kita pada prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Nah, inilah kami berharap bahwa dengan adanya semakin banyaknya sosialisasi, semakin banyaknya informasi yang disampaikan menuju tahapan pemilu tahun 2024 ataupun pemilihan tahun 2024 yang tahapannya untuk pemilu akan dimulai pada bulan Januari 2022 nanti. Ini merupakan bagian yang harus senantiasa kita lakukan untuk mewujudkan Kabupaten Semarang yang lebih baik, kemudian suasana yang kondusif dapat tercipta. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak kekurangan, banyak kendala, karena memang saat ini Kabupaten Semarang masih dalam
kondisi level 4 di mana kita harus melaksanakan kegiatan ini melalui daring, melalui kegiatan Zoom ataupun Google Meet ataupun kegiatan-kegiatan yang belum melakukan tatap muka. Ini semuanya dalam rangka kita bersama-sama berkomitmen untuk mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Semarang. Bapak Ibu semua yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar atau Zoom dalam rangka kita membahas penyelesaian pelanggaran kampanye dalam pemilihan ini saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti Zoom dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Masko Pazadi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya acara inti, yakni Talkshow Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan tema Strategi Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Pemilihan yang akan dipandu oleh Bapak Beni Nugraha, SIPMA selaku host. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Beni, kami persilahkan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sus, sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa mengikuti Zoom meeting di tengah wabah COVID-19 dalam talkshow strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Selamat datang pada para peserta Zoom meeting, Bapak Ketua dan anggota KPU Kabupaten Semarang, dan selamat datang juga kepada jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Semarang, jajaran Bawaslu Kabupaten Semarang, kemudian juga selamat datang kepada ketua partai politik atau yang mewakili, kepada bapak-bapak narasumber, selamat datang bapak-bapak. Kemudian kepada teman-teman dari jajaran ex-baran ad hoc, baik di tingkat KPU maupun di Bawaslu Kabupaten Semarang, kemudian kepada masyarakat dan instansi yang ikut Zoom meeting ini, serta pemirsa di YouTube Live KPU Kabupaten Semarang maupun pendengar Radio Rasika 105,6 FM. Sebelum kita mulai, kami bacakan lebih dahulu tata tertib Zoom meeting. Tata tertib Zoom meeting. 1. Peserta memasuki Zoom meeting dengan meeting ID dan passcode yang telah diberikan. Konfirmasi paling lambat pukul 9.30. 2. Peserta diwajibkan untuk mengisi daftar hadir sesuai form yang telah disediakan melalui tautan yang dibagikan di menu chat Zoom. 3. Peserta diharapkan menggunakan virtual background sebagai latar belakang yang akan dibagikan di menu chat Zoom. 4. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom meeting harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. 5. Peserta melakukan pengaturan nama dengan pengaturan format asal underscore nama contoh KPU underscore Budi. 6. Operator akan mematikan suara atau audio seluruh peserta selama sesi talkshow dengan narasumber. 7. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom meeting selama talkshow dengan cara ketik tanya, kemudian tulis nama, asal, lalu pertanyaan secara ringkas kepada narasumber beberapa pernyataan yang terpilih dari peserta karena waktu yang terbatas. 8. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom meeting selama sesi pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand dalam Zoom meeting. Kemudian host akan mempersilahkan peserta terpilih untuk bertanya langsung kepada narasumber.
ke-9, peserta yang tidak mengisi form pendaftaran melalui tautan tidak mendapatkan e-sertifikat. Dan 10, peserta yang telah mengisi form pendaftaran melalui tautan akan langsung mendapatkan e-sertifikat melalui email yang tertera dari daftar hadir yang telah diisi oleh peserta. Ya, demikian tata tertib acaranya. Kita lanjutkan lagi. Selamat datang Bapak-bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber pertama yaitu Bapak Ilman Nafian. Bapak Ilman Nafian ini merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Divisi Hukum dan Pengawasan. Ya, Bapak Ilman Nafian tinggal di Tuntang ya. Terus ya Pak ya. Tadi sempat macet ya Pak. Alhamdulillah lancar nih jalannya. Lancar ya. Pendidikan terakhir adalah Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan narasumber kedua, selamat pagi Pak Agus Rianto, SPSH. Beliau merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Nah ini langsung ke pelanggaran ya Pak Nggih. Beliau berpengalaman di kepemiluan sejak tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu di Kecamatan Bergas sampai 2023 sekarang. Oke, kita break sejenak untuk merefreshkan kembali. Silakan. Show, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang disiarkan langsung di Rasika USA. Oke siap Pak, saya siapin proposalnya sekarang ya Pak. Aduh, normal kerjaan tambah banyak. Habis kelarin diskusi sama klien, lanjut meeting online terus beresin presentasi. Aduh, bakal lembur lagi. OMG, kolaps nih lama-lama. Semangat gak boleh kolaps. Gue bodyguard lo yang baru. Segar dingin SDC 1000 rasa orange. Gue bakal ngejagain daya tahan tubuh kalian dengan triple proteksi. Oh ya? Vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Wow, SDC 1000 baru nih. Gimana cara bikinnya? Gampang. Tuang serbuk Effervescent SDC 1000 ke dalam segelas air dan es batu. Aduk, siap minum. Rasa orange-nya, bikin baper. Semangat kembali, Pol. Siap gaspol aktivitas lagi. Baru SDC 1000 rasa orange dan jeruk nipis. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Wings Food. Udah siap gaspol lembur lagi kan? Hah? Bu Amel, kok berhenti sepedaannya? Iya nih Bu Rosa, anak-anak pada capek. Ibu, gerah. Bajunya bau lagi. Bu Rosa kok masih tetap fresh? Padahal kita sama-sama keringetan. Wangi lagi. Kan sekarang pakai daya hijab baru. Daya hijab baru dengan formula anti bau. Baru, Daya Clean and Fresh Hijab. Sekali kucek, dahsyat bersihkan kotoran. Bunuh kuman dan bakteri, hilangkan bau apek dan keringat. Wangi fresh meski aktif seharian. Pantesan kalian masih tetap fresh dan wangi. Daya makin sensasional ya? Pastinya. Yang lebih sensasional lagi, mau jemur gak ada matahari, tetap fresh, gak bau apek. Daya hijab, bebas bau apek dan keringat. Wow, anti bau apek dan anti bau keringat juga ya? Iya, ada antibakterinya juga loh Bu. Daya hijab emang pas buat kita-kita. Daya kan deterjen nomor 1 di Indonesia. Sekarang aku nyucinya pakai daya hijab juga. Sepedaannya nggak takut bau lagi deh. Wangi fresh seharian. Daya hijab bebas beraktivitas, wangi fresh seharian. Wingscare. Masih mau digaruk? Kutu suka merayap di dalam rambut anakku, bikin aku rajin keramas, ternyata juga nggak ngaruh. Untungnya ada Peditox, basmi para kutu. Peditox dengan permentin 1% basmi kutu. Caranya mudah, rambut dikeramas dulu. Peditoxnya. Panas rambutnya, lalu oleskan Peditox. 10 menit
Pakai Benitox ya bun, bisa buat anak 1 tahun ke atas. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ingat untuk pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak agar terhindar dari COVID. Bersama murid-muridku adalah keseharianku. Membimbing mereka, membuat mereka tersenyum. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kulit kakak lembut dan wangi. Bisa aja kamu. Makanya kau salim selalu lama ya. Iya. Dan meski seharian di luar, aku selalu merasakan kesegaran. Karena ada Giv Hijab Perfume Beauty Body Wash yang menemani saat mandiku. Wangi segar buah tin. Dan kelembutan buah zaitun merawat dan menyegarkan kulitku, membuatku tetap refresh kapan saja, bahkan saat tertutup hijab. Kalau udah gede, aku juga mau kayak kakak. Refresh terus. Selama yang baik-baik selalu ada di hati, pasti bisa kok. Siap, Kak. Giv Hijab Perfume Beauty Body Wash baru. Hijab body wash pertama dengan parfum buah tin dan kelembutan zaitun. Refresh body and mind. Ada yang barsop juga. Talkshow, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, disiarkan langsung di Rasika USA. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi ada jeda iklan sebentar ya. Kami sampaikan di sesi talkshow ini sesuai dengan tatib yang kami bacakan, kami mempersilakan Bapak Ibu peserta Zoom meeting untuk bertanya kepada narasumber melalui chat Zoom dengan mengetik tanya asal dan nama, lalu melanjutkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Dan kami host akan menyampaikan kepada narasumber pertanyaan terpilih kepada narasumber. Iya, kami ingin bertanya dulu kepada Pak Ilman ya. Pak Ilman itu kan mewakili KPU ya. Sebenarnya itu kalau di masyarakat, di jalan-jalan tuh ada spanduk tulisannya itu mohon doa restu, ada fotonya. Nah, masyarakat tuh bilang, wah ini kampanye disian ini. Nah, itu divisi kampanye itu bagaimana Pak Ilman? Silakan Pak Ilman. Oh ya, terima kasih Mas Beni Nugraha. Saya salam dulu pada pendengar dan hadirin-hadirat di Zoomiyah ya, di jamaah Zoomiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang semoga saja sebentar lagi hilang ya, dan kita kembali ke normal lagi. Terkait yang ditanyakan, definisi kampanye, sebenarnya kalau kita melihat atau membaca PKPU 4 tahun 2017 dan PKPU 11 tahun 2020 itu ada perbedaan ya. Jadi PKPU 4 tahun 2017 itu kan regulasi yang digunakan pada pada pemilihan tahun 2017-2018. Nah, definisi pada PKPU 4 tahun 2017 itu yaitu kegiatan yang dilakukan oleh paslon untuk menawarkan visi, misi, program, dan atau informasi lainnya untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Nah, itu di PKPU 4 tahun 2017. Tapi PKPU itu sudah dirubah ketika pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Dirubah dengan PKPU 11 tahun 2020. Di situ ada penyederhanaan ya, atau pengurangan redaksi dari yang tadi visi, misi, program atau informasi lain berubah menjadi kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program oleh pasangan calon. Jadi ada redaksi yang berbeda. Kalau tadi di PKPU 4 itu ada informasi lain untuk meyakinkan atau mengenalkan pemilih, Tapi kalau di PKPU 11 tahun 2020 itu nggak ada. Hanya visi, misi, dan program. Nah, ini tentu dari definisi saja ini bisa menimbulkan implikasi yang
besar pada tahap pelaksanaan ya. Apalagi Mas Agus ini saya ketahui bahwa beliau itu sangat detail dalam menetapkan ini pelanggaran atau tidak, dugaan pelanggaran ini masuk apa tidak. Itu terkait pertama pasti yang dinilai dari definisinya dulu. Sehingga ketika definisi ini sudah masuk, maka lanjut ke pemeriksaan yang selanjutnya. Jadi itu tadi Mas Benny, bahwa definisinya itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh paslon untuk menawarkan visi, misi, dan program. Jadi ada pengurangan penyederhanaan ini definisi ya. Dan itu juga berbeda Mas Benny kalau kita lihat di PKPU terkait pemilu ya. Jadi di Undang-Undang Pemilu itu beda lagi. Pemilu 2019 ya, yang terakhir pemilu presiden itu. Kalau di sana ditambahi citra diri. Jadi citra diri paslon itu masuk sebagai bagian dari kampanye. Tapi kalau di PKPU 11 tahun 2000 yaitu regulasi pilkada tadi hanya terbatas pada meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program saja. Itu Mas Bir. Jadi pemilihan dan pemilu itu beda. Ini saya sampaikan kepada hadirin hadirat semuanya bahwa kalau kita bicara pemilihan tentu kita bicara pilkada. Kalau kita bicara pemilu tentu kita bicara pemilihan presiden dan anggota DPR, DPD dan DPRD. Mungkin itu Mas Benny awalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini nyambung ke Pak Agus ya, sebagai representasi dari Bawaslu. Ketika flashback tahun pilkada kemarin ya, pemilihan bupati, wakil bupati tahun 2020 itu apakah ada dinamika tersendiri tentang kampanye di Bawaslu? Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Benny. Ini mic-nya gantian ya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah kita sehat semua ya. Ketemu lagi dengan kita dalam suasana yang berbeda ini, talkshow ini. Dari catatan kami ya dari Bawaslu, secara umum pilkada serentak 2020 khususnya Kabupaten Semarang berjalan normal, kondusif, lancar. Bahwa ada beberapa catatan pelanggaran itu saya kira itu suatu hal yang wajar ya, bukan berarti kemudian pilkadanya terus dinilai buruk kan gitu. Jadi, secara umum lancar, tetapi memang ada beberapa catatan pelanggaran yang kita tangani, yang masuk ke Bawaslu dan kita tangani. Ya, secara global mungkin bisa saya informasikan antara lain, ya ada sekitar 8 pelanggaran ya dari catatan yang kita proses kemarin. Yang pertama pelanggaran administrasi ada 3, kemudian dugaan pelanggaran pidana. Administrasi ini ditindaklanjuti, kemudian ada 2 dugaan pelanggaran pidana yang kemudian dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pidananya. Kemudian ada pelanggaran undang-undang lainnya, itu ada 3, sehingga dari catatan penanganan pelanggaran di Bawaslu selama pilkada 2020 kemarin di Kabupaten Semarang ada 8 yang kita tangani. Itu semua dari rata-rata itu dari temuan. Jadi dari 8 catatan pelanggaran itu yang 7 dari temuan, yang 1 dari laporan masyarakat. Temuan itu ditemukan oleh Bawaslu ya, sendiri? Jadi kalau temuan itu kan ditemukan oleh pengawas pemilu. Laporan masyarakat dengan syarat tertentu, sehingga dari sini kelihatan di pilkada 2 artinya masyarakat masih kurang masih agak enggan ya untuk membuat laporan, meskipun ya beritanya mungkin banyak informasi-informasi dugaan pelanggaran, tapi yang laporan cuma 1 ternyata. Tapi selain yang sudah diproses 8 itu ada beberapa informasi awal yang masuk ke kita, ada 5 informasi awal. Jadi informasi awal itu berbeda dengan laporan. Kalau laporan itu masyarakat WNI punya hak pilih di daerah sini, kemudian peserta pemilu bisa, kemudian pihak lain yang disebutkan dalam peraturan undang-undang itu bisa. Tapi kalau informasi awal itu warga itu hanya memberikan informasi tanpa membuat laporan resmi. Jadi hanya memberikan info, kadang-kadang memberikan info habis itu ditinggal.
Tetapi Bawaslu punya kewajiban untuk mendapati informasi awal itu, sehingga orang tidak datang membuat laporan kemudian disertai bukti-bukti dan saksi sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan, tapi hanya memberikan info, bisa lewat WA, bisa lewat telepon misalnya. Habis itu dibiarkan gitu, sehingga itu mereka tanpa membuat laporan atau jadi pelapor resmi, tapi Bawaslu kemudian menindaklanjuti dengan yang namanya penelusuran sesuai dengan Perbawaslu. Kita Bawaslu punya kewajiban melakukan penelusuran 7 hari, kalau terpenuhi syarat formil material kemudian ditetapkan sebagai temuan. Jadi akhirnya juga jadinya temuan, informasi awal itu bukan laporan. Itu ada 5. Kemudian terkait dengan prokes ya, karena pilkada kemarin kan kita dalam pandemi, otomatis kan banyak regulasi-regulasi menyangkut protokol kesehatan. Itu ada 3, cuman kalau prokes ini belum termasuk di ranah penanganan pelanggaran sebenarnya. Nah, ini lapangan, kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan surat peringatan. Jadi di pilkada kemarin ada 3 surat peringatan yang dikeluarkan oleh Bawaslu melalui Panwascam terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Rata-rata ini pesertanya melebihi ketentuan maksimal itu. Terus kemudian kan ada kewenangan dari pengawas. Sebenarnya kewenangan ini dari Bawaslu Kabupaten, tapi kemudian didelegasikan wenangnya ke Panwascam karena efektif itu. Ini berikan surat peringatan, tapi ketika surat peringatan itu sudah dikeluarkan, ya mereka sudah menindaklanjuti sehingga tidak sampai pada saat pada tahap pembubaran dan pemberhentian. Karena kalau menurut jam itu baru dibubarkan atau dihentikan. Jadi 3 surat peringatan terkait dengan pelanggaran prokes. Jadi hanya itu catatan-catatan pelanggaran di Pilkada 2020. Tapi secara umum ya bisa dikatakan berjalan lancar karena tidak ada ekses yang mengganggu jalannya tahapan atau berdampak serius di masyarakat, dan akhirnya tetap berjalan sampai terpilih pasangan calon. Berarti kan tidak ada masalah ya. Itu Mas Beni saya kira. Sebenarnya ini apabila ada ditemukan pelanggaran, itu kan berarti ada peserta yang melakukan larangan. Nah, dari KPU sendiri, Pak Ilman, sebenarnya kan itu sudah diatur oleh PKPU ya, Pak Ilman ya. Kira-kira larangan-larangannya yang dilanggar itu seperti apa, Pak Ilman? Ya, terima kasih Mas Beni terkait larangan ya. Sebelum saya menjelaskan larangan itu, saya coba sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya. Bahwa memang Pilkada tahun 2020 itu kalau menurut saya pilkada yang paling heroik ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu, karena memang peraturan itu ada banyak peraturan di situ. Yang pertama itu peraturan mengenai pelaksanaan kampanye secara umum ya. Itu ada di PKPU 11 tadi yang sudah saya sampaikan. PKPU 11 tahun 2020. Terus kemudian muncullah ketika setelah ditunda karena pandemi itu, muncullah PKPU pelaksanaan kampanye di tengah pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi. Nah, tentu konsentrasi dalam menjalankan regulasi ini kan terpecah ya, antara pada saat itu memang sangat waktunya sangat dekat sekali dengan pelaksanaan khususnya kampanye ini, sehingga kami antara Bawaslu dan KPU kemarin sempat melaksanakan rapat koordinasi ya. Rapat koordinasi terkait bagaimana ini peraturan-peraturan yang istilahnya ada di PKPU 11 tahun 2020, ada yang ada di PKPU 6, PKPU 10, PKPU 13 tahun 2020 terkait pandemi. Sehingga tadi ketika dikatakan oleh Mas Agus ada pelanggaran-pelanggaran, dugaan pelanggaran terkait dengan prokes dan lain sebagainya, ya karena memang ada kebiasaan baru kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya yakin ini para LO, para tim kampanye, para paslon itu juga dibuat bingung ya. Tadi disampaikan oleh Mas Agus bahwa misalnya pertemuan terbatas ya, atau pertemuan tatap muka. Itu yang biasa
biasanya di kondisi normal itu bisa dihadiri oleh 1.000 orang. Ini mendadak turun drastis karena mereka pun tidak sekedar langsung datang bisa 50 orang, enggak. Ada syarat-syarat tertentu agar bisa melaksanakan kampanye ini. Contoh penyediaan sanitasi ya, cuci tangan itu, terus kemudian harus menggunakan masker, jaga jarak. Terus kemudian yang paling ini kemarin menjadi isu krusial itu adalah izin dari Satgas Covid. Karena kemarin juga ada pengalaman Mas Agus ya, kita dengar pengalaman bahwa ada kampanye, misalnya ada paslon itu yang hari ini misalnya sudah diterbitkan SCTP, tapi kemudian dirubah STP-nya karena berada di red zone ya. Yang sebelumnya itu zona hijau berubah zona merah. Akhirnya kampanye tidak terjadi, padahal peserta kampanye sudah datang dan kalau menurut informasi itu paslonnya datang ya diam aja, tidak melaksanakan kampanye. Jadi situasi-situasi kayak semacam itu ya menurut saya kalau tadi dikatakan larangan-larangan apa yang dilanggar, sebenarnya yang dilanggar terkait larang-larangan prokes saja tadi yang disampaikan oleh Mas Agus. Tapi kalau secara umum larangan dalam kampanye banyak ya, misalnya menyoalkan tentang UUD 195 atau Pancasila. Itu sebenarnya normatif sih. Terus kemudian perbuatan-perbuatan pidana misalnya memfitnah, menghasut, terus kemudian istilahnya hoax misalnya. Terus kemudian istilahnya ada konten dalam kampanye itu yang mengarah pada menurunkan pemerintah yang sah, itu juga termasuk. Terus melibatkan ASN, melibatkan TNI, Polri. Jadi kalau larangan banyak banget ya. Tapi alhamdulillah kalau di Kabupaten Semarang kemarin, menurut pengalaman yang sudah kami tangani di divisi hukum, tidak ada pidana yang kemudian masuk di yang saya istilahnya dalam pelanggaran itu belum. Tadi sudah sama Mas Agus, pidana nggak ada ya, pelanggaran administrasi tadi Mas Agus ya. Karena memang perlu saya sampaikan bahwa pelanggaran administrasi kampanye ini kalau dalam PKPU 4 atau PKPU 11 itu jelaskan bahwa pelanggaran kampanye kalau nggak salah pasal 60 sampai 80 itu diproses dengan pelanggaran administrasi. Nah itu kalau kita lihat PKPU pelanggaran administrasi kan ada di PKPU 25 tahun 2013. Nah, pelanggaran administrasi tersebut memang diproses oleh Bawaslu ya. Kemarin sempat ramai itu saya dengar ini kok KPU menyelenggarakan kegiatan strategi penyelesaian, ya kan? Itu kan sebenarnya miliknya Bawaslu gitu. Kemarin agak saya dengar itu, wah luar biasa ini, antusiasme para jamaah Zumiyah itu luar biasa ini. Ya, memang di PKPU 25 itu untuk pelanggaran administrasi kampanye Bawaslu yang memproses, istilahnya memproses, mengkaji dan sebagainya. Dan kemudian alurnya kan ditindaklanjutkan ke KPU. Kalau dalam konteks pilgub kemarin kan KPU Kabupaten Semarang. Terus kemudian KPU Kabupaten Semarang memeriksa dokumen. Terus kemudian kalau diperlukan mengkaji lebih dalam, mencari informasi lebih dalam, memanggil dan sebagainya. Dan kita mengadakan pleno dan akhirnya memutuskan penyelesaian masalah pelanggaran kampanye, administrasi kampanye ini. Jadi kalau saya pandang di Pilkada 2020 kemarin, Pilgub Semarang kemarin memang ada aura positif ya dari paslon dan tim-timnya, karena meskipun perubahan PKPU itu sangat mendadak, terus kemudian perubahannya juga krusial ya, pasti mempengaruhi secara teknis kampanye mereka, namun pelanggarannya kecil. Padahal kalau secara hipotesis ya dugaan itu, kalau misalnya PKPU-nya itu dugaan sementara itu kan sebenarnya kalau PKPU-nya sering berubah terus banyak pembatasan, seharusnya pelanggarannya banyak ya. Tapi alhamdulillah ini di Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang lumayan sedikit ya. Kalau tadi tingkat kalau cuma 3 atau berapa tadi menurut saya kecil ya, dan akhirnya ditindaklanjuti dan tidak terbukti gitu. Itu Mas Benny. Menarik sekali ini ya. Bahkan nih ada Zoom yang masuk ini, saya bacakan ini tadi
menanggapi dari Pak Agus, dari Pak Rinaldi Cahsuruh katanya. Bagaimana caranya agar warga mau atau berani melakukan pelaporan pelanggaran? Karena warga khawatir jika melakukan resmi akan ada dampak negatif bagi dirinya. Karena selama ini masih banyak temuan oleh penyelenggara dibandingkan upload. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Rinaldi ya. Jadi memang ini tantangan ya. Jadi kalau kita kan sebenarnya kan harapannya pemilu ini kan atau pemilihan itu kan kerja bareng kita semua ya, termasuk masyarakat ya. Tanpa ada partisipasi masyarakat dalam segala hal, ya apa yang kita harapkan pemilihan ini bisa berjalan dengan lancar dan berkualitas ya akan susah kan gitu. Jadi saya kira memang ini sangat dibutuhkan ya partisipasi masyarakat, tidak hanya hadir dalam proses coblosan, tapi juga dalam pengawasan maupun dalam hal penanganan pelanggaran dengan memainkan peran yang bisa dimainkan, misalnya sebagai pelapor kan gitu. Sebenarnya dari kami sudah ada cara ya supaya pelapor itu tidak ada kekhawatiran mendapat risiko kan gitu. Karena memang ada sebagian masyarakat yang masih berpikiran seperti itu. Jangan-jangan nanti saya lapor, saya diceng ya, bahasa Jawanya diceng oleh tetangga saya misalnya, karena yang dilaporkan kebetulan tetangga kan itu, atau tetangga desa, sehingga takut nanti kalau ada apa-apa gimana kan gitu. Nah, Bawaslu sebenarnya sudah punya strategi ya dengan cara merahasiakan identitas pelapor. Di dalam pemilu atau pemilihan memang belum ada mekanisme perlindungan saksi ya, seperti misalnya di undang-undang korupsi atau undang-undang narkoba misalnya, di kasus-kasus yang sifatnya extraordinary crime ya, itu ada mekanisme perlindungan saksi. Tapi kalau di pemilu dan pemilihan memang belum ada, sehingga dengan cara merahasiakan identitas pelapor itu harapannya cukup melindungi pelapor sendiri, karena kan pelapornya jadi nggak diketahui oleh publik kan gitu. Kita rahasiakan identitas pelapor itu, sehingga dari situ mestinya ada semacam sedikit jaminan ya supaya pelapor itu aman, karena orang nggak tahu siapa yang laporkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga soal kesadaran hukum ya, kesadaran hukum dari masyarakat. Jadi sebesar apapun kita ingin menegakkan hukum dalam hal ini pemilihan misalnya, tapi kalau kesadaran masyarakat masih kurang ya kita susah sebagai pelaksana atau petugas yang diberi wewenang kan gitu. Sehingga mutlak partisipasi masyarakat itu penting. Jadi kalau masyarakatnya sadar memang pemilihan pemilu itu pengennya bagus, terus nggak ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, gimana caranya biar nanti bisa diproses, biar besok nggak ada lagi misalnya. Semangatnya tinggi seperti itu, saya kira dia akan semangat jadi pelapor ya. Jadi persoalannya di persoalan kesadaran hukum sebenarnya untuk berpartisipasi sebagai pelapor. Kalau saya kira kalau tekad masyarakat, semangat masyarakat sudah seperti itu, dia nggak akan berpikir lagi, kok gimana ya nanti kalau saya diancam gimana ya dan seterusnya. Kalau semangat dan tekad yang tinggi, saya kira itu bisa terabaikan pemikiran seperti itu, sehingga masyarakat banyak berbondong-bondong lapor. Kalau di daerah lain memang banyak yang masyarakatnya sangat aktif ya, sangat aktif, sehingga Bawaslu itu sangat banyak sekali menerima laporan, sehingga ya sedikit banyak terbantu juga Bawaslu, kan ada yang melapor, pelapornya juga bisa menyampaikan bukti-bukti dan saksi, itu sangat membantu. Kalau di Kabupaten Semarang masih banyak didominasi oleh temuan. Nah ini harapan kita ya nanti ke depan justru kita mengajak pada masyarakat semuanya, warga Kabupaten Semarang khususnya, kalau kita pengen pemilu, pilkada dari waktu ke waktu semakin berkualitas, ya kita sama-sama bareng-bareng kita partisipasi, sukseskan pilkada ini dari segala sisi penyelenggaraan tahapan maupun sisi penegakan hukum pemilunya atau pilkadanya, sehingga nanti jadi pembelajaran, harapannya ke depan nggak terjadi lagi kan gitu, sehingga akan semakin bagus,
semakin bagus kan gitu. Itu saya kira itu soal gimana caranya supaya masyarakat banyak yang mau jadi pelapor ya itu. Saya kira itu Mas Beni. Terima kasih Pak Agus. Dimulai kali ini ada beberapa pertanyaan yang masuk chat Zoom, tapi kita refresh sejenak, kita jeda iklan sejenak. Talkshow, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, disiarkan langsung di Rasika USA. Di sudut kota Italia. Aduh, bos lagi bad mood nih, aduh. Hey, you! Siap, bos. Ada berita yang enak didengar? Bos, ada peluang bisnis enak. Hidup kita bakal enak, bos. Saya bilang yang enak. Kalau bos mau yang enak, saya kasih yang enak. Pelayan, bawakan top cappuccino sekarang. Aroma apa ini? Silahkan, bos. Delicioso, crunchy cokomalnya. Gimana, bos? Enak! Kopi apa? Top cappuccino. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan taburan crunchy cokomal. Aromanya, so good, taste so delicioso. Kalian semua cobain Top Cappuccino. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino dari Wingswood. Stay comfy all day. Yang telepon. Kenapa, Nak? Aduh, Pak. Aduh, gawat nih, Pak. Keran di rumahku patah. Gantinya gimana ya? Oh, gampang. Ujung kerannya kamu copot dulu. Ya, Pak. Terus, Pak? Terus potong pipanya pakai gergaji besi. Nanti tinggal congkel pakai palu sama obeng. Oh, iya. Makasih ya, Pak. Tapi kan katanya lagi sering tiba-tiba kesemutan sama kebas tangannya. Iya nih, Pak. Mungkin gejala neuropati. Karena kekurangan vitamin neurotropik tuh. Minum Neurobion Forte. Semua orang punya pahlawan. Contohnya orang tua kita. Dari mereka kita bisa belajar banyak hal, salah satunya gejala neuropati karena kekurangan vitamin neurotropik. Bantu atasi dengan Neurobion Forte, kombinasi vitamin B1, B6, dan B12 untuk obati gangguan saraf neuropati karena kekurangan vitamin neurotropik. Terus, Nak, Bapak kan pengen masukin lagu nih ke HP. Caranya gimana, Nak? Ya udah, Bapak download aja di internet. Nah, caranya, Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Merek untuk PNG. Jaga kesehatan selama COVID. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Bu Ani sudah belanja di toko roti Maimiku apa belum? Mah, kapan nih anak-anak diajak belanja ke Maimiku? Bu Retno, saya kok jadi penasaran. Iya, memang betul Bu Ani. Ibu-ibu pengajian, arisan kantor, hajatan sekarang banyak yang pakai roti Maimiku. Bahkan waktu kemarin saya hadir di pengajian tingkat nasional, ternyata hidangannya juga roti Miku. Karena apa ya, Bu? Yang paling utama itu pasti karena rasanya enak, gurih, lezat, dan lembut. Karena harganya lebih murah daripada roti besar sekelasnya. Terus? Karena semua orang mengatakan produk Miku bermacam-macam dan enak semua. Terus, ayo kita terus ke sana. Maimiku menyediakan bermacam-macam snack dan bakery. Murah, lezat, dan berkualitas. Cocok untuk berbagai acara dan untuk oleh-oleh. Maimiku Cake and Bakery ada di Jalan Raya Karangjati, Pringapus, depan Kamaltek, 500 meter dari arah Polsek Bergas ke arah Pringapus, depan Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan Karangjati. Maimiku membawa rasa sampai ke hati.
Talkshow, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, disiarkan langsung di Rasika USA. Kita kembali lagi, Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa yang masuk chat Zoom pertanyaan, tapi kami rangkum ya. Kami rangkum kira-kira dari di pertanyaan kayaknya langsung ke Bawaslu ini, Pak Agus nih. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran administrasi kampanye dan bagaimana strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, Mas Benny. Penanganan pelanggaran administrasi, atau mungkin sebelumnya saya sampaikan sedikit ya. Jadi jenis pelanggaran itu sebenarnya banyak ya, tidak hanya administrasi ya. Termasuk di kampanye ini sebenarnya yang terjadi tidak hanya pelanggaran administrasi, tapi juga ada jenis pelanggaran lain, misalnya tindak pidana pemilihan. Kemudian ada juga pelanggaran undang-undangan lainnya terkait undang-undang lain, misalnya undang-undang pers, nanti rekom ke Dewan Pers, kemudian undang-undang ASN nanti rekom ke Komisi ASN. Jadi ada beberapa jenis pelanggaran lain selain administrasi. Cuman kita di sini fokus di administrasi ya. Jadi alur penanganan pelanggaran administrasi, pelanggaran kampanye ya sesuai tema strategi penyelesaian pelanggaran kampanye. Jadi ketika kita bicara penyelesaian pelanggaran kampanye, karena ini konteksnya dengan KPU, saya menggunakan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi. Karena nanti yang berlaku adalah pelanggaran administrasi yang nanti kaitannya dengan KPU. Jadi kalau alurnya di ranah Bawaslu sama dengan jenis pelanggaran yang lainnya secara umum. Jadi ada temuan, laporan masuk ke kita, disampaikan maksimal 7 hari diketahui, kemudian nanti kita proses penerimaan laporan, kita cek syarat formil materialnya lengkap atau belum. Kalau belum lengkap dikembalikan ke pelapornya untuk dilengkapi. Pelapor kemudian melengkapi dalam waktu 2 hari. Setelah lengkap kemudian diregister, jadikan laporan resmi kemudian untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian setelah diregister di Bawaslu nanti akan ada proses kajian. Dalam proses kajian ini nanti Bawaslu akan mengumpulkan bukti-bukti. Antara lain mengumpulkan bukti-bukti, misalnya bukti-bukti surat, kemudian bukti-bukti lain terkait dengan pasal 184 KUHP ya, keterangan saksi, keterangan terlapor, kemudian kalau pidana pasti akan membutuhkan keterangan ahli misalnya. Kalau administrasi biasanya keterangan saksi-saksi, bukti surat, kemudian keterangan pelapor dan lainnya. Selain jarang, biasanya ahli itu jarang kalau di administrasi. Nah, kemudian setelah waktu kajian selesai kemudian kita plenokan. Output dari proses penanganan administrasi ini adalah rekomendasi ke KPU. Kalau administrasi ya. Kalau jenis pelanggaran yang lain kan nanti arahnya ke lain. Kalau pidana nanti sampai ke PN, pengadilan. Kalau ke undang-undang lain bisa ke instansi lain. Kemudian dari proses penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu itu nanti munculnya output rekomendasi sesuai dengan Undang-Undang Pilkada itu di pasal 134 ayat 5 dan 6 itu menyatakan bahwa seluruh jajaran Bawaslu sampai dengan pengawas TPS itu berkewajiban dan berwenang memproses penanganan pelanggaran administrasi ini, termasuk administrasi ini terutama. Tetapi rekomendasinya adalah oleh Bawaslu Kabupaten, itu di pasal 139 ayat 1. Jadi Panwascam, Panwas Desa itu nggak punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi. Kalau sesuai tingkatan seperti yang sudah dipraktekkan selama ini adalah namanya saran perbaikan gitu ya. Jadi Panwascam, Panwas Desa itu wewenangnya hanya mengeluarkan saran perbaikan sesuai tingkatan. Misalnya kalau Panwascam ke PPK, kalau Panwas Desa ke PPS. Baru ketika saran perbaikan itu tidak ditindaklanjuti, nanti akan meningkat jadi temuan dugaan pelanggaran. Lalu kemudian diproses sesuai dengan proses penanganan pelanggaran. Nah, setelah itu nanti akan sampai ke Bawaslu Kabupaten, kemudian proses finalisasi di Kabupaten, baru kalau terbukti pelanggaran administrasi keluar rekomendasi KPU oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, dari sini berlaku PKPU 25 Jungto PKPU 13 2014 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi di KPU kan gitu.
Jadi dari rekomendasi Bawaslu kemudian nanti KPU wajib menindaklanjuti sesuai pasal 18 ayat huruf A dan B ya. Itu bahwa KPU nanti menindaklanjuti itu dari hasil rekomendasi Bawaslu. Kalau di KPU itu kan ada dua jalur ya Mas. KPU bisa menerima laporan langsung, khususnya pelapor terlapornya adalah jajaran penyelenggara. Kemudian kalau yang contohnya kampanye ini yang satunya yang itu atas yang asalnya itu berasal dari rekomendasi Bawaslu kan gitu. Nah, cuman kemudian di pasal 18 ayat huruf A dan B itu ada dua tindak lanjut yang bisa dilakukan KPU. Yang pertama memeriksa dokumen dari hasil rekomendasi Bawaslu, tapi yang B itu dan atau KPU masih bisa menggali informasi dan seterusnya. Jadi kayak proses ulang gitu. Sehingga ini memungkinkan kesimpulan hasil kajian Bawaslu dan KPU bisa berbeda. Nah, sebenarnya ini di PKPU 13/2014 ini mungkin sudah sedikit menjawab persoalan ya, karena di PKPU 25 itu bahasanya A dan B itu dan. Jadi memeriksa dokumen kemudian boleh menggali informasi dari pihak lain itu dan A dan B. Tapi di PKPU perubahannya 13 tahun 2014 itu dan atau, sehingga sebenarnya KPU bisa mengambil salah satu. Apakah dari rekomendasi Bawaslu itu langsung hanya pemeriksaan dokumen, kemudian langsung diplenokan jadi keputusan, kemudian eksekusi, atau harus memeriksa pihak-pihak lain untuk melengkapi atau untuk menggali informasi. Yang ini yang kesannya Bawaslu KPU seperti proses ulang gitu, yang hasilnya bisa berbeda. Nah, ini memang kadang menimbulkan problem ya, dan ini bisa berdampak serius. Contoh ada kabupaten kan, kalau kaitannya dengan pelanggaran yang krusial, misalnya pembatalan calon, ini kan bisa berbahaya gitu. Kalau misalnya kesimpulan Bawaslu dan KPU berbeda, Bawaslu rekomendasi pembatalan pasangan calon, ternyata KPU enggak kan, karena ada PKPU 13 tahun 2014 yang AB itu dilaksanakan semua gitu. Ternyata ada ini ya, ada permasalahan regulasi di situ ya. Ya sebenarnya itu persoalan implementasi kalau menurut saya, karena ada ruang dan atau sebenarnya bisa milih salah satu. Kalau Bawaslu dengan Komisi ASN itu biasanya dari rekomendasi Bawaslu, Komisi ASN hanya pemeriksaan dokumen, kemudian langsung tindak lanjuti. Jadi tidak ada seolah-olah kayak proses ulang yang bisa membuat berbeda. Itu kemudian kalau bicara rekomendasi yang kemudian masuk ke KPU, alurnya seperti itu. Kemudian strateginya bagaimana menurut kita ya nanti supaya bisa efektif, tidak hal seperti itu terjadi, misalnya perbedaan kesimpulan misalnya. Itu mestinya nanti ke depan kalau untuk mengantisipasi hal seperti itu, Bawaslu harus atau perlu melibatkan KPU sejak awal. Di sejak penerimaan laporan, sejak temuan itu, kalau khusus pelanggaran administrasi, KPU bisa melibatkan Bawaslu bisa melibatkan KPU. Sehingga sejak awal sudah ada persamaan persepsi. Itu strateginya untuk menyikapi itu. Sehingga nanti ketika sudah perjalanan proses di Bawaslu itu, KPU sudah paham, sudah tahu gitu loh, mengetahui. Ya, ketika terjadi pleno kesimpulan, rekomendasi, sudah nggak ada masalah, KPU sudah satu persepsi. Tinggal melaksanakan, mungkin hanya pemeriksaan dokumen bisa dilakukan, tidak harus dua-duanya dengan meminta tambahan keterangan dari pihak lain tadi, sehingga ini bisa efektif. Saya kira itu. Jadi jalan tengahnya itu berkolaborasi ya. Kolaborasi. Ya. Syukur kalau ya. Saya punya gambaran ini, syukur apakah ini mungkin atau enggak ya. Ini kan saya kira ini bisa menjadi problem nasional ya. Syukur kalau misalnya nanti ada regulasi baru, misalnya peraturan bersama KPU dan Bawaslu RI. Kemudian di situ ada petunjuk teknis yang dibuat untuk menangani bersama khusus dugaan pelanggaran administrasi. Kayak misalnya kalau di pidana itu ada peraturan bersama di Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam sentra Gakumdu ya. Tapi kalau itu memang ada payungnya ya, perintahnya di undang-undang. Kalau ini kan memang belum ada. Tapi kalau misalnya mungkin ada peraturan bersama KPU Bawaslu terkait misalnya sentra
penanganan pelanggaran administrasi. Ini usulan ya, wacana ya. Biar semuanya bagus, karena kalau sampai terjadi yang kasus berat-berat kayak pembatalan calon ada di daerah lain kemarin di pilkada ini, itu sangat berbahaya, aksesnya juga sangat buruk, bisa memicu penilaian publik yang nggak bagus. Misalnya Bawaslu rekomendasi pembatalan pasangan calon, ternyata di KPU-nya tidak atau tidak sama kan itu. Wah, publik kan bisa menilai yang macam-macam ini. Wah, bisa saja ada penilaian, wah Bawaslu ini memihak paslon ini, ternyata KPU-nya memihak paslon ini. Atau paling tidak orang bisa menilai, berarti salah satu dari lembaga ini, apakah Bawaslu-nya, apakah KPU-nya mesti ada yang nggak profesional ini kan ini. Ya, karena ketidaksamaan kesimpulan kan. Ya, untuk mensiasati itu saya kira memang perlu strategi. Ya, strategi yang tidak diatur dalam undang-undang ya. Sementara mungkin yang bisa kita lakukan ya kita kerjakan bareng, kolaborasi, kita libatkan KPU dalam proses penanganan pelanggaran administrasi sebelum ada regulasi. Kecuali nanti ada peraturan bersama, ini lebih bagus itu, payungnya lebih jelas. Tapi kalau itu belum ada, setidaknya KPU dilibatkan oleh Bawaslu mulai proses awal, penerimaan laporan dan temuan sampai proses berikutnya, mungkin melalui pokja kampanye atau gimana ya, sehingga ada persamaan persepsi, sehingga keluar rekomendasi, KPU sudah sepaham, pelaksananya juga nanti akan lebih efektif. Saya kira itu Mas Beni ya. Iya. Oh bagus sekali Pak, itu terobosan ya dari strategi itu ya. Kemudian mungkin dari Pak Irfan bisa menambahkan dari KPU kira-kira strategi caranya gimana tuh untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kampanye tersebut. Silakan Pak Irfan. Iya, ini saya bicara pengalaman saja mungkin ya. Jadi yang sudah dialami oleh KPU Semarang, memang ada 3 pelanggaran administrasi yang masuk di KPU Kabupaten Semarang ya. Dan semuanya terkait dengan kampanye ya Mas Agus ya. Jadi yang pertama tindak lanjut, misalnya yang pertama itu pelanggaran pemasangan APK. Yang tadi disampaikan oleh Mas Beni bahwa ada pemasangan sebelum penetapan calon itu. APS ya bahasanya. Pada waktu itu bingung juga mendefinisikan. Kalau ada baliho atau spanduk yang ditancapkan atau dipasang sebelum penetapan itu namanya apa ya? Kemarin sempat berdiskusi panjang dengan Mas Agus ini, karena Mas Agus itu detail dengan definisi tadi. Saya paham itu. Dan di di undang atau di PKPU tidak mempayungi itu apa itu nggak disebutkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua dua ya Mas Agus ya, berarti ya hanya 2 ya. Yang APKWK DPT ya, di luar kami. Yang satunya yang untuk kampanye itu terkait pelanggaran prokes. Jadi ada dugaan bahwa penyebaran bahan kampanye itu oleh salah satu tim melanggar prokes karena jadi kan bahan kampanye itu kan kalau sebelum disampaikan kepada umum itu kan harus dibungkus plastik, harus disemprot pakai hand sanitizer, dan yang menyebarkannya pun harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah itu juga masuk di pelanggaran administrasi kemarin, dugaan masuk di KPU. Dan apa yang dilakukan KPU kemarin ya tadi ya seperti dijelaskan Pak Agus ya, kita mencermati dokumen. Memang kita memilih karena kita pleno itu dirasa ada yang belum cukup informasinya, kita melakukan pleno, dan ini ditindaklanjuti dalam konteks kita mengambil yang B juga. Jadi kita juga menggali informasi dari terlapor ya. Terlapor kita panggil, terus kemudian saksi-saksi kita panggil, kita klarifikasi dan sebagainya, sehingga kajian itu utuh gitu kemarin yang terjadi. Dan di hasil pleno kajian memang berbeda dengan Bawaslu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus memang benar, ada terjadi perbedaan kesimpulan antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Semarang terkait dengan pelanggaran administrasi tersebut. Karena memang berdasar kajian kita memutuskan bahwa itu tidak terbukti sebagai kampanye gitu. Sehingga memang tadi betul apa yang disampaikan Pak Agus, kalau seperti itu terus nanti dampaknya bisa besar gitu. Ini masih hal-hal yang kecil ya, bukan yang kecil, tidak mengecilkan permasalahan, cuman
ini hal-hal yang berdampak tidak besar gitu administrasi itu. Tapi kalau berdampak pada pembentukan dan sebagainya itu tadi potensi masalah yang menurut saya harus diantisipasi ya. Jadi saya setuju dengan Mas Agus kalau terkait dengan strategi non ini ya. Jadi karena memang PKPU PKPU 25 junto PKPU 1314 tadi kan memang konsiderannya pun ada yang sudah dicabut gitu. Jadi kalau saya berbicara ya harusnya itu sudah harus dirubah, tapi sampai detik ini belum ada perubahan terhadap PKPU tersebut. Terus kemudian yang lain adalah ya saya setuju ketika memang sebelum ada keputusan Bawaslu mengenai tindak lanjut itu kita renungkan bareng dulu gitu. Kemarin pun sudah ya kan Mas Agus ya, tapi telat. Jadi sudah ditindaklanjuti dikirim ke KPU Kabupaten, kita baru koordinasi. Jadi patahan-patahan diskusi itu istilahnya belum sampai menuju ke titik benang merah yang sama gitu. Sehingga secara ya hasilnya memang berbeda kemarin. Dan strategi selanjutnya Mas Beni terkait dengan pelanggaran administrasi ini, memang kita diberikan kesempatan antara KPU dan KPU itu diberikan kesempatan dan wewenang untuk tadi ya melakukan pencermatan dan mengkaji dan lain sebagainya. Namun bisa kami sendiri pun begini, setuju jika keputusan itu misalnya ada di Bawaslu, terus kita tinggal melakukan rekomendasi aja gitu. Jadi poin B-nya itu ya dihilangkan gitu kan. Sehingga penegakan hukum itu ada di satu lembaga di Bawaslu. Jadi kita itu KPU itu tidak terpecah konsentrasi antara melaksanakan tahapan dan penegakan hukum juga gitu. Tadi kan agak dalam tanda kutip Bawaslu wis wawancara, kok KPU kok melakukan kajian itu gitu. Bawaslu sudah melakukan kajian, sudah di pleno dan putuskan kok KPU melakukan lagi gitu. Ya karena memang itu masih ada kesempatan, ada wewenang untuk itu ya. Sehingga terjadi perbedaan dan saya rasa alhamdulillah tidak ada masalah ke depan ya Mas Agus ya. Ke depannya nggak ada masalah dan kita sih sama Mas Agus Bawaslu sama KPU sih bersahabat baik ya. Jadi apapun perbedaan keputusan itu ya kita anggap sebagai sinau bareng gitu. Saya juga kadang-kadang kalau sudah kami KPU itu kalau sudah mengeluarkan putusan juga kadang-kadang telepon kalau sama Mas Agus pergi gitu. Apa gitu. Tapi kan ya itu sebagai bagian aja strategi. Itu Mas Beni. Oke. Ya, terima kasih Pak Ilman, Pak Agus. Ini menarik sekali, lambat laun semakin panas ya. Nah, untuk merefreshkan kembali ya kita ikuti jeda iklan berikut ini. Talkshow, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, disiarkan langsung di Rasika USA. Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap. Iya, silahkan. Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya. Saya terima tantangannya. Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru? Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya? Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan? Sedap banget! Minyak makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pal. Gimana? Apakah masih bisa berbohong? Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong. Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food. Aduh, lapar. Haus juga nih. Kamu minum apa sih? Enak. Ini Olala Jelly Drink. Aku mau nyobain, please. Nih, cobain. Serunya minuman jelly baru. Olala Jelly Drink. Wow,
Olala Jelly Drink. Teksturnya lembut, jelinya smooth banget di mulut. Ada rasa anggur dan rasa jambu. Olala Jelly Drink dikemas higienis. 1 sedotan untuk 1 cup. Praktis, tinggal slurp jelinya. Aku suka rasa jambu. Jelinya enak dan lembut. Kalau aku suka rasa anggur. Rasa buahnya yummy banget. Olala Jelly Drink favoritku. Menyenangkan dan mengenyangkan. Baru Olala Jelly Drink. Berasa buahnya, smooth jelinya. Dari Wings Food. Wuhu, akhirnya paket yang gue tunggu-tunggu tiba juga. Wah, belanja online terus. Sepatu ya? Bukan. Baju? Bukan. Terus apa dong? Pokoknya makanan enak banget. Bagi-bagi dong. Tapi jangan lupa, barangnya disemprot dulu biar bebas virus. Terus bungkusnya dibuang di tempat sampah. Barangnya dipindah di tempat baru yang bersih. Habis itu cuci tangan pakai sabun. Ribet banget sih. Iya dong, demi kesehatan kan? Aku ingetin ya, kalau kita beli makanan online harus dalam terkemas bersih dan rapi. Kalau misalnya bayar uang cash, usahakan pakai uang pas biar nggak usah ada kembalian. Pastikan barangnya belum kadaluarsa. Kalau barangnya aman, kan kita yang makan juga aman kan? Wah, terima kasih loh pencerahannya. Yuk kita cicipi. Cuci tangan dulu. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Talk Show, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, disiarkan langsung di Rasika USA. Ya, kita kembali lagi pada hadirin. Kita tiba pada sesi tanya jawab. Seperti tata tertib yang telah kita bacakan, host akan memilih peserta yang nge-raise hand di Zoom. Monggo silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber bisa raise hand. Kami pilih dulu ini dari Beringin Pakis. Beringin Pakis atas nama Pak Saifuddin. Bisa dilihat operator? Silakan langsung bertanya kepada narasumber. Pak Saifuddin ya. Mute-nya dibuka dulu Pak Saifuddin. Masih di mute gitu? Masih Masih di on off dulu, di off kan dulu, dibuka dulu. Dibuka dulu mic-nya. Oh, mohon maaf. Belum bisa masuk. Mungkin adalah ya udah masuk ya, silakan. Silakan Pak Saifuddin. Masih di off itu, belum di unmute itu. Mungkin ada yang lainnya? Tolong operator bisa melihat. Karena ada kendala teknis mungkin di Pak Saifuddin. Oh ya, silakan dari Bapak Stanley Sutrisno. Silakan Pak, langsung ke narasumber. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, terkait dengan alat peraga Pak. Kalau di offline itu kan ada alat peraga kampanye, baliho, spanduk dan sebagainya. Itu pada saat masa tenang, itu kan harus diturunkan ya. Nah, kalau alat peraga berupa video, foto, melalui medsos, misalnya di akun TikTok, akun Twitter, Facebook. Nah, kayak gitu tuh gimana Pak? Apakah harus di take down juga, harus diturunkan juga? Kalau tidak diturunkan, apakah pelanggaran Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya silakan Pak Agus, silakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan awalnya belum dengar ya di sini ya. Tapi kurang lebih mungkin soal penurunan atau penertiban alat peraga ya. Medsos ya. Di medsos ya. Di masa tenang. Di masa tenang ya. Jadi prinsip adalah
di masa tenang itu seluruh alat peraga kampanye itu harus ditertibkan atau dibersihkan, Pak. Bahasanya bahkan tidak ditertibkan tetapi dibersihkan. Baik itu yang live di lapangan dalam bentuk apapun maupun yang di medsos. Bawaslu punya mekanisme pengawasan media sosial. Di medsos itu juga ada timnya yang mengawasi dari Bawaslu. Dan nanti ketika masa tenang ya seperti kemarin juga sudah dilakukan, semua harus dihapus intinya. Kita tembusi ke pemilik medsos itu untuk dihentikan atau dihapus atau dihentikan tayangnya ketika memang sudah masuk masa kampanye. Jadi itu pelanggaran, Pak. Intinya semua alat peraga kampanye dalam bentuk apapun dan di share atau disosialisasikan melalui media apapun kalau sudah masa tenang adalah pelanggaran dan harus dihentikan. Itu, Pak, ya jawabannya. Ya begitu Pak Stanley. Pak, bisa sedikit lagi Pak, bisa Pak? Halo Pak? Gimana, diulang lagi Pak Stanley? Begini Pak, oke, misalnya begini Pak, kan misalnya itu akun saya, itu kan saya bisa turunkan, bisa hapus video atau gambar di akun saya. Tapi kalau yang sudah terlanjur di-share di grup dan itu orang lain yang nge-share, gimana ya Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya intinya seluruh alat peraga kampanye itu disisir ya, baik yang di medsos maupun yang langsung dipasang di lapangan ya. Penyisiran terhadap medsos ini juga dilakukan secara masif oleh seluruh jajaran pengawas. Jadi semaksimal mungkin, termasuk yang di grup-grup itu kita sisir juga harus dihilangkan atau dihapus. Bahwa mungkin kalau di medsos mungkin ada yang tercecer 1-2 mungkin karena lepas dari sisiran kita atau mungkin faktor lain ya, mungkin masih dalam taraf kewajaran ya. Mungkin kalau ada 1-2 misalnya yang masih tercecer, saya kira itu sudah kita upayakan maksimal. Tapi prinsipnya itu harus dihapus atau dihentikan tayangnya kalau di medsos ketika sudah memasuki masa tenang. Teknisnya nanti seluruh panwas di setiap jajaran sampai pengawas desa akan menyisir dan mengawal pembersihan alat peraga itu di masa tenang gitu Pak. Jadi soal yang saya menanyakan itu kasuistis Pak sifatnya ya. Nanti kalau misalnya memang ada temuan seperti itu pada saat pemilihan atau pemilu, bisa disampaikan kepada pengawas, nanti pengawas akan menyikapi. Untuk tuntasnya nanti seperti itu Pak, kasus per kasus itu berarti. Saya kira gitu Mas Bini. Ya, gimana Pak Sandi? Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Udah, mungkin ada lagi dari operator bisa melihat ada yang raise hand. Sambil berjalan ini ada beberapa yang menanyakan di chat Zoom, apakah pelanggaran bisa langsung dijadikan temuan Pak tanpa adanya teguran? Ya. Pak Abdullah Munif. Ya, jadi prinsipnya gini ya, strategi umum dari Bawaslu adalah pencegahan dan penindakannya. Jadi sebelum penindakan itu kita lakukan, itu sudah selalu dilakukan upaya pencegahan secara umum. Jadi pengawas pemilu itu melakukan pencegahan di setiap tahapan, di seluruh level, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, sampai Panwas Desa. Bahkan kalau masa kampanye itu, per event, setiap event kegiatan kampanye oleh penyelenggara, itu dilakukan pencegahan dulu oleh Panwas, jajaran Panwas. Secara tertulis bahkan. Jadi ada kegiatan kampanye misalnya kecamatan apa, kecamatan A itu, Panwas Jam A pasti memberikan surat pencegahan dulu sebelum acara itu dimulai, sehari sebelumnya misalnya. Jadi kalau soal apakah langsung bisa dijadikan temuan, prinsipnya bisa, tetapi upaya pencegahan kan kita kedepankan, sehingga kita lakukan upaya pencegahan maksimal dulu. Ketika maksimal pencegahan sudah kita lakukan, sudah diingatkan potensi-potensi pelanggaran
sudah diantisipasi, diingatkan ke berbagai pihak, tetapi masih ada peristiwa dugaan pelanggaran, ya tentunya kemudian kita jadikan temuan untuk kita proses sebagai proses penanganan pelanggaran. Atau misalnya ada yang melaporkan, ya kita terima sesuai dengan ketentuan dan kewajiban kita untuk menindaklanjuti laporan itu dengan proses penanganan pelanggaran. Jadi kalau jawaban garis besarnya sebenarnya bisa langsung jadi temuan, tetapi sesuai dengan strategi Bawaslu kita tetap lakukan pencegahan dulu. Saya kira itu, Mas. Oke. Ya, dari operator ada resen yang masuk? Belum ada ya? Ada, langsung aja dimasukkan ke sini. Silakan dari Bang Rey ini, Pak Rinaldi Cahsuruh. Silakan Pak Rinaldi untuk memberikan pertanyaan ke narasumber. Oke, terima kasih Mas Beni. Selamat siang kawan-kawan narasumber. Sebenarnya sih saya ingin melanjutkan. Masih belum terdengar di studio. Sudah saya unmute. Silakan. Sudah sih. Halo, sudah kedengar Mas Met? Sudah terdengar, sudah. Oke. Saya sebenarnya ingin lebih dalam menyambut tadi dari pertanyaannya Pak Stanley ya. Begini Bung Agus, kita tahu bahan kampanye segala macam yang online di lapangan di mana oke lah itu bisa lah, clear lah dalam hari ini. Tapi kan ada permasalahan baru itu yang di medsos. Ini yang menjadi satu pintu, ya bahasanya bukan kecurangan ya, tapi satu pintu permainan. Ya dilanjut Pak Rinaldi. Sebenarnya terputus ya, karena sebenarnya terkendala sinyal ini. Tapi ini sudah kita tangkap pertanyaannya. Pertanyaannya itu menindaklanjutin dari pertanyaan Pak Stanley. Itu kesulitannya di medsos. Bagaimana menyikapinya? Ya, jadi di kampanye yang di medsos ini memang tidak sederhana ya cara penyikapannya, karena medsos itu kan dunia yang seperti tidak terkontrol ya, seperti hutan belantara gitu ya. Semua orang bisa mengakses, bisa mengunggah dan seterusnya. Ada mekanisme penanganan pelanggaran di medsos itu sudah dilakukan di beberapa kabupaten kota yang memang ada dugaan pelanggarannya. Tentunya kalau nggak ada dugaan pelanggarannya kan tidak ya. Jadi itu rekomendasinya ke platform. Kalau ada dugaan pelanggaran terkait misalnya kampanye di luar jadwal misalnya, dan itu dilakukan di medsos misalnya, itu selain bisa diproses melalui dugaan pelanggaran pidana, kampanye di luar jadwal misalnya, ini pelanggaran di medsos lain bisa direkomendasikan ke platformnya untuk di take down. Ini sudah banyak terjadi di Indonesia ya, artinya kemudian Bawaslu RI dalam hal ini itu kan sudah punya kerjasama dengan platform ya, misalnya Facebook itu, dan banyak temuan-temuan dari Bawaslu daerah-daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan meneruskan ke platform, dan banyak juga yang kemudian di take down. Yaitu mekanisme pelanggaran di medsos. Saya kira itu Mas. Sudah tertangkap ya. Kita refresh sejenak ya, untuk iklan jeda. Silakan. Talk Show, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan.
bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang disiarkan langsung di Rasika USA. Wings Corporation bersama Brand Nuvo dan Soklin mendukung UNICEF menjalankan program air bersih dan sanitasi serta mengajak masyarakat untuk memulai kebiasaan baru dan sehat. Mandi, 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 cuci, 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 biasakan bersih dengan air jernih, alam pun ikut berseri. Mari biasakan hidup bersih dengan air jernih. Mandi, 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 cuci, 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 biasakan hidup bersih, sehat di diri, berseri di hati. Talkshow, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang disiarkan langsung di Rasika USA. Kita kembali lagi dalam acara Zoom meeting. Di akhir acara, ini dah di akhir acara, panitia telah menentukan door prize bagi peserta, yang ini kepada 10 orang yang beruntung berupa paket data atau voucher yang diberikan kepada peserta melalui nomor HP yang tertera di dalam absensi. Jika penanya tersebut tidak mengisi absensi dan nomor HP yang tertera berbeda dengan absensi, maka door prize tersebut akan diberikan kepada penanya yang lain yang akan kita pilih. Ini panitia telah menentukan door prize-nya, telah memilih door prize-nya. Yang pertama, selamat kepada Pak Yamto Banca. Terima kasih Pak Yamto, selamat. Dari Jambu atas nama Prio. Kemudian dari Ngerapah Eka Aditya. Kemudian RNA dari Umum. Nomor 5 dari Hanura. Dari nomor 6 dari Pak Aji Manggolo, selamat ya, dari PSI Kabupaten Semarang. Yang ketujuh, Getasan atas nama Antoni Alif. Ke-8 Bergas Selor atas nama Eko Fitrianto. Nomor 9 PKD Gedangan. Nomor 10 dari Heri Setiawan Tuntang Rawosari. Selamat kepada peserta yang terpilih mendapatkan voucher atau paket data. Sebelum kami tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak-bapak narasumber. Silakan Pak Ilman terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Beni. Yang pertama yang saya sampaikan adalah selama PKPU 25 tahun 2013 untuk PKPU 13 tahun 2015 belum dirubah. Ya, wewenang KPU Kabupaten Semarang dalam hal ini menindaklanjuti kajian dari Bawaslu ya, dan kami tetap memiliki wewenang untuk menetapkan sesuai hasil pleno. Terus yang kedua terkait dengan pemilihan 2024 nanti, mungkin kampanye melalui medsos atau daring itu lebih diintensifkan daripada yang lain ya, karena ini dunia itu sudah masuk dunia digital, sehingga juga kita terkait dengan pengawasan tadi juga akan tentunya akan menyesuaikan regulasinya ya, sehingga akan lebih jelas bagaimana penanganan ketika terjadi pelanggaran medsos seperti yang ditanyakan oleh Pak kedua penanya tadi. Terus kemudian yang terakhir, kita kembalikan kampanye itu kepada tujuannya ya, untuk sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Itu yang pertama, secara kualitas. Jadi kampanye itu dilaksanakan dengan tidak meninggalkan aspek ini gitu. Transformation of knowledge itu harus ada di dalam kampanye. Tidak hanya itu, juga transformation of value juga ada di kampanye. Tidak hanya sekedar
mengajak menoblos dan sebagainya, tapi ada pendidikan masyarakat di situ secara kualitatif. Dan secara kuantitatif kampanye juga kita harapkan sebagai bagian dari peningkat atau faktor yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian hukum, tentu kita berharap bersama bahwa penyelesaian hukum itu adil dan setara bagi semua yang terkait. Mungkin itu aja Mas Beni, terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Beni. Saya konteksnya penyelesaian pelanggaran administrasi kampanye saja. Mungkin jadi closing statement saya adalah yang pertama, bahwa karena di penyelesaian pelanggaran administrasi ini ada problematik ya, beberapa problematik. Yang pertama, dari sisi regulasi, penanganan pelanggaran di pilkada ini sangat pendek, waktunya hanya 3+2, sehingga supaya efektif, ya bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari petugas yang diberi wewenang, dalam hal ini pengawas misalnya. Kalau di pengawas, kita sudah membekali jajaran pengawas itu dengan kemampuan untuk mengumpulkan bukti. Tapi ilmunya ini nggak bisa saya share di sini ya. Bagaimana supaya khusus ilmu Bawaslu itu ya, jajaran pengawas itu pintar mengumpulkan bukti pada saat ada kejadian, ada dugaan pelanggaran, buktinya langsung punya semua. Itu kita bekali strategi pengumpulan barang bukti ketika pengawasan langsung di lapangan untuk mensiasati problematik yang tenggang waktu penanganan pelanggaran pendek tadi. Kemudian ke depan harapan kita mungkin di pemilu 2024 ya, secara kelembagaan dalam rangka penanganan pelanggaran administrasi termasuk khususnya dalam kampanye ini, tentunya sangat diperlukan sinergitas antara Bawaslu dan KPU dalam rangka penanganan pelanggaran administrasi ini, kampanye ini misalnya, sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi dalam persoalan penanganan pelanggaran yang kemudian bisa berdampak serius ke publik misalnya, atau ke pasangan calon. Nah, untuk itu perlu pelibatan KPU dalam hal proses penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, mulai dari penerimaan temuan sampai munculnya rekomendasi, sehingga nanti berikutnya tidak ada masalah. Untuk regulasi saya kira memang akan lebih ideal kalau ada revisi PKPU 25 Jungto PKPU 13 2014 itu, mungkin harapan kita misalnya huruf B-nya dihapus sehingga rekomendasi dari Bawaslu hanya di TL oleh KPU dengan pemeriksaan dokumen, langsung eksekusi. Tapi misalnya tidak ada perubahan pun sebenarnya sudah bisa dilakukan karena ada bahasa atau. KPU bisa milih salah satu ketika persepsi KPU dan Bawaslu sudah sama, sehingga pemeriksaan dokumen langsung eksekusi. Kemudian saya juga ingatkan bahwa dari regulasi yang ada saat ini, itu maknanya adalah KPU itu juga termasuk punya tugas menangani pelanggaran kan gitu. Jadi mungkin mindsetnya perlu dirubah ya masyarakat maupun mungkin KPU sendiri, bahwa KPU juga punya kewenangan menangani pelanggaran. Contoh misalnya kan, atau perintah menurunkan KPU, rekomendasi dari Bawaslu. Kemudian pelanggaran-pelanggaran administrasi misalnya yang kaitannya dengan kesalahan prosedur mekanisme di jajaran KPU misalnya, yang masuk ke Bawaslu misalnya rekomendasi, yang memberi sanksi adalah KPU. Yang lebih besar lagi soal pembatalan calon, prosesnya di Bawaslu, terbukti rekomendasi ke KPU, KPU yang eksekusi, yang membatalkan calon. Nah, itu artinya bahwa KPU punya kewenangan atau punya juga peran sebagai lembaga yang menangani pelanggaran, tidak hanya menyelesaikan tahapan. Hingga saat ini ketika regulasinya masih seperti itu, ya ini perlu menjadi mindset kita semua bahwa KPU juga menangani pelanggaran, khususnya administrasi dalam hal tertentu tersebut tadi. Sehingga nanti dengan pemahaman yang seperti itu, jalannya masing-masing bisa efektif. Bawaslu oke, KPU juga karena merasa bagian dari menangani pelanggaran, paling tidak di sisi akhir ya eksekusi, sehingga KPU juga ada semangat pemahaman, pengetahuan yang sama, kesadaran yang sama, persepsi yang sama terkait dengan penegakan hukum itu. Nah, saya kira kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan pilkada ke depan itu
akan lebih efektif, lebih bagus, khususnya terkait dengan pelanggaran administrasi. Saya kira itu Mas Beni. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Ilman, Pak Agus telah hadir dalam acara Zoom meeting kali ini. Di akhir acara kami mohon maaf apabila dalam memandu acara hari ini ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengikuti Zoom meeting hari ini. Akhirnya pasir di pantai. Baikkan Nabi kasihkan umat, begitulah saya kasihkan Bapak Ibu hadirin semua. Sekian, ampun dan maaf saya mintakan, sambutlah salam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Beni. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan demikian selesailah sudah acara talkshow pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, kepada host dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Atas kehadiran dan partisipasinya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow, strategi penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan. Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, disiarkan langsung di Rasika USA.